Oke, salam sepak bola ya. Sekarang di video ini gue full bahas match ya, tentang IPL dan juga La Liga nanti, yang masih agak lama untuk partai IPL lanjutannya yang seru. Nanti ada Chelsea dan Madrid ketemu Betis ya. Cuman itu masih lama. Yang pertama yang baru kelar dulu gue mau bahas ya. Di awal ada Liverpool lawan Newcastle. Sebenarnya di sini Liverpool dijagokan menang loh. Jagokan menang dengan defisit minimal 2-3 gol harusnya mereka bisa dapat. Karena Newcastle ini mainnya jelek minta ampun. Nggak ada pola yang jelas, main old school ngandelin crossing doang dengan pertahanan parkir bus. Sempatnya Liverpool ini main dengan formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3 ya, bagi gue sama aja itu. Dimana si Jota main di depan, di belakangnya ada Firmino, di samping bagian kiri ada Mane, di kanan ada Salah. Lalu ditopang 2 DM ada Wijnaldum dengan Thiago, di mana Wijnaldum lebih ke jangkar dengan Thiago agak lebih dekat, dengan duet back si Kabak sama Fabinho. Nah, sebenarnya taktik ini cukup berhasil di awal-awal 20 menit pertama, di mana Liverpool sukses mengurung Newcastle sehingga nggak bisa keluar juga. Dapatlah itu 1 gol dari Salah. Cuman setelah 20 menit itu, apakah Liverpool bisa cetak lebih banyak peluang? Nothing they can have to change the goal. Mereka nggak bisa merubah gol lagi, alias nggak bisa nambah kedudukan. Tetap aja 1-0 di babak pertama. Sampai di babak kedua, si Klopp coba melakukan perubahan taktik dengan ganti si Jota dengan si siapa? Jota ganti Milner, lalu siapa itu namanya? Si Thiago diganti Curtis Jones. Apakah berjalan dengan baik? Enggak juga. Malah lebih jelek, karena Curtis Jones ini kan tipikalnya yang ya suka delay bola ya. Sedangkan taktik Klopp ini bukan tipikal menggunakan pemain yang lama untuk delay bola. Nah, sampai di sini Liverpool sebenarnya bisa sempat dapat 1-2 peluang ya, cuman itu finishingnya jelek banget. Jota nggak kelihatan di sini, Firmino juga sama, Mane, Salah juga sama. Terlalu banyak pemain yang outperform di pertandingan ini. Lalu Newcastle ketika 5 menit mau menjelang terakhir, barulah mereka mulai berani keluar. Ya, sebenarnya tim-tim kayak gini kan harusnya lu udah bisa antisipasi ya. Karena Liverpool baru unggul 1-0, tim-tim kayak Newcastle ini baru mulai menyerang ketika 5 menit terakhir, karena pertama mereka takut kebobolan banyak di awal. Di sini Klopp kemakan tipenya, ya bukan Klopp sih, pemainnya. Si main Newcastle ngelakuin crossing, dapatlah si Willock gol. Golnya Newcastle ini pun juga terjadi ketika Kabak telat cover, Fabinho juga telat cover, dua-duanya salah, sehingga gol. Dan golnya itu gol di flag juga dengan Willock kena kakinya Fabinho, 1-1. Dimana di sini Liverpool sangat kehilangan 2 poin penting untuk menjaga asa mereka lolos ke UCL musim depan. Cuman Newcastle di sini dapat 1 poin penting bagi mereka untuk menjaga asa tetap bertahan di Premier League. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ke match. Lalu kita lanjut ke West Ham lawan Chelsea ya. Chelsea menang 1-0 lawan West Ham ya, cuman partainya sama aja, tetap membosankan. Chelsea seperti biasa main 3-4-3 dengan Werner di tengah, lalu di kiri ada Pulisic, lalu di kanan ada si Mason Mount. Apakah berfungsi? Sebenarnya di sini Chelsea lebih bisa kuasain pertandingan, cuman kembali lagi permasalahannya yaitu timingnya sering nggak pas ketika mereka merangsek ke dalam kotak penaltinya. Entah itu umpannya kecepatan, entah itu terlalu lemah. Seperti itu terus, walaupun sempat dapat 1 gol dari Werner. Sampai di babak pertama ya cuma 1 itu doang yang berbahaya. Di babak kedua apakah lebih banyak peluang? Nggak banyak peluang juga dari Chelsea, karena Pulisic di partai ini nggak terlalu kelihatan. Mount lebih sering melakukan serangan oportunis, Werner juga sama. Jadi istilahnya nggak ada terlalu banyak peluang yang bisa dimanfaatkan juga, sampai si Tuchel masukin Ziyech. Apakah lebih berfungsi juga? Nggak juga. Si Ziyech masuk gantiin Pulisic. Ya sebenarnya itu lebih kepada Tuchel lebih coba untuk memainkan bola-bola atas. Cuman kembali lagi,
nggak berfungsi juga di partai ini. Cuman jadi kesimpulannya ya ugly win sangat dari Chelsea ketika bertemu West Ham. Oke, lalu kita ke match selanjutnya yang ini lebih boring lagi. Jadi kesimpulannya 3 match hari ini boring semua yang gue tonton. Itu ada Madrid lawan Betis 0-0. Madrid main dengan trio Modric, Casemiro, Isco di tengah. Depan ada Rodrigo, Benzema, sama si Asensio ketemu Betis. Dan seperti yang gue udah bilang di preview gue, kalau misalkan Madrid lawan Betis ini nggak akan berjalan dengan mudah, dan kemungkinan besar skor imbang bisa terjadi, dan benar terbukti terjadi kan. 0-0 dari Madrid di sini terlihat cuman bisa cetak 4 shoot on target doang selama 90 menit. Ini bukti memang menggambarkan bahwa Betis ini bukan lawan yang mudah. Cuman seharusnya dengan kualitas pemain yang ada, kalau ditambah dengan strategi yang cukup bagus, Madrid seharusnya bisa mengatasi itu. Cuman masalahnya ini kan Madrid ini kan sekarang lagi masa regenerasi antara pemain tua yang udah mulai menurun dengan pemain muda yang belum siap. Jadi ketika ketemu tim-tim kayak Betis ini, mereka kesulitan. Di sini kelihatan banget dari menit pertama nggak terlalu banyak peluang yang didapat oleh Madrid. Ketika lini tengah Madrid mandek di sini yang diomotori seperti biasa kan seharusnya ada Toni Kroos ya. Di sini nggak ada, dimasukin Isco. Isco di musim ini hampir nggak pernah bermain bagus. Di sini juga sama, dia nggak pernah bermain bagus. Jadi ini tengah lebih mengandalkan Modric yang udah berusia sangat tua. Jadi mesinnya tersendat. Lalu di lini depan Benzema lagi nggak perform, Asensio angin-anginan, Rodrigo masih terlalu muda, belum siap untuk bermain juga di tim sekelas Madrid. Jadi serangannya pun seperti biasa mentok lagi di daerah pertahanannya Betis. Nah, apakah dari Betis dapat peluang? Dapat juga, cuman finishingnya juga jelek. Jadi di kesimpulannya di match ini Madrid lawan Betis ya kembali lagi membosankan. Oke, sekian